يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Metode Al-Bidayah, jembatan ngaji kitab kuning untuk para pemula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihatu husanna bil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Thumma husan jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada as-salihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin. Thumma husan jami'il malaikatil muqarrabin. Khususan la abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina, khususan la jami'i masyayikhina wa asatidina. Thumma husan jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ard wa magharibiha barriha wa bahriha al ahya'i minhum wal amwat. Thumma husan Muhammad Muhyiddin tajul mafakhir wa ila Aisha nurul ummah. Thumma husan Muhammad Siddiqul Amin. Thumma husan Muhammad Al-Faruq. ثم وصل زوجتي وإلى جميع تلاميذي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي. آمين. Untuk para pihak yang ikut membantu memfasilitasi dan membangun pondok niki. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk pembangunan pondok niki supaya diparing kemudahan dan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk keluarga besar Al-Bidayah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk virus corona. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Untuk para mufassir, untuk para ahli nahwu, untuk para pengkaji Al-Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yastahyi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa ammal ladzina amanu faya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Wa ammal ladzina kafaru fayaquluna madza arada Allahu bihadza mathala. Yudhillu bihi katsiran wa yahdi bihi katsiran. Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin.
Innallaha sesungguhnya Allah. Innallaha sesungguhnya Allah. Inna itu butuh isim dan juga butuh khabar. Inna memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Innallaha sesungguhnya Allah adalah khabar dari inna adalah la yastahyi, tidak malu siapa Allah. Yastahyi itu adalah merupakan fi'il muta'addi, karena demikian dia butuh maf'ul bih. Innallaha sesungguhnya Allah adalah la yastahyi, tidak malu siapa Allah. Tidak malu ayyadriba, untuk membuat siapa Allah. Untuk membuat siapa Allah. Mathalamma, akan contoh apapun. Mathalamma, akan contoh apapun. Ba'udatan, rupanya nyamuk. Fama, maka sesuatu. Fama, maka sesuatu. Istaqarra, yang tetap. Apa ma fauqaha, di atas nyamuk, di atas ba'udah. Fa'ammal ladzina, maka adapun bermula orang-orang. Fa'ammal ladzina, maka adapun bermula orang-orang. Amanu, yang beriman. Siapa alladzina? Amma itu di samping butuh amma merupakan adat syarat, oleh sebab itu butuh jawab syarat. Mana jawab syaratnya? Faya'lamuna, adalah faya'lamuna, maka mengetahui siapa alladzina amanu. Maf'ul bih dari ya'lamuna, annahu sesungguhnya, akan sesungguhnya perumpamaan, akan terus sesungguhnya mathalamma adalah al-haqqu, kebenaran, adalah al-haqqu, sesuatu yang benar, mir rabbihim, dari Tuhan mereka, dari Tuhan alladzina amanu. Wa ammal ladzina, dan adapun bermula orang-orang kafaru yang kafir. Siapa alladzina? Adalah fayaquluna, maka berkata siapa alladzina kafaru, makulu kaulinnya, madza, akan apa? Madza, akan apa? Maf'ul bih muqaddam, madza, akan apa? Arada, menghendaki siapa Allah, Gusti Allah, bihadza, dengan ini. Apanya? Mathalan, perumpamaan. Yudillu, menyesatkan siapa Allah, bihi, dengan perumpamaan, kathiron, akan banyak. Wa yahdi, dan memberi hidayah, memberi petunjuk siapa Allah, bihi, dengan perumpamaan, kathiron, akan banyak. Maf'ul bih dari yahdi. Wa ma, dan tidaklah yudillu. Wa ma, dan tidaklah yudillu, menyesatkan siapa Allah, bihi, dengan perumpamaan, illal fasiqina, kecuali akan orang-orang yang fasik. Ayo kita analisis sekarang. Yang kita hadapi pertama adalah inna. Ya, gini. Hamzah nun, inna. Begitu. Ketika hamzah nun ini dipastikan bacaannya adalah inna, dipastikan bacaannya adalah inna, maka dia pasti masuk pada isim. Nggak mungkin masuk pada fi'il. Seperti yang saya katakan, inna dan anna itu masuknya pada isim, sedangkan an dan in itu masuknya pada fi'il. Kebetulan ini sudah ada harokatnya Al-Quran. Tapi kalau seandainya tidak ada harokatnya, ketika kita bertemu dengan hamzah nun, maka memungkinkan dibaca inna, memungkinkan dibaca anna, memungkinkan dibaca an, memungkinkan dibaca in. Kapan kita pastikan hamzah nun itu bacaannya inna atau anna? Kita pastikan bacaan hamzah nun itu adalah inna atau anna kalau seandainya yang jatuh setelah hamzah nun itu adalah berupa isim, itu pasti bacaannya inna atau anna. Tapi kalau yang jatuh setelah hamzah nun itu adalah fi'il, maka dipastikan bacaannya adalah an atau in. Ini kenapa tulisan atau bahasa Arab itu menjadi sulit, membaca kitab itu menjadi sulit, itu sering saya tegaskan, lebih disebabkan karena tulisannya tidak berharokat. Satu tulisan memungkinkan untuk dibaca dengan alternatif bacaan yang banyak.
dengan menggunakan teori-teori yang ada, memungkinkan kita bisa menyimpulkan, oh hamzah nun itu bacaannya pasti inna. Oh hamzah nun itu bacaannya pasti anna. Oh hamzah nun itu bacaannya an. Oh hamzah nun itu bacaannya in. Bukan inna, bukan anna. Itu begitu. Kalau seandainya yang jatuh sesudah hamzah nun itu adalah isim, dan di sini pasti isim, Allah ini, perhatikan. Maka kalaupun misalnya ini tidak ada harokatnya, ini pasti bacaannya antara inna dan anna. Apa perbedaannya inna dan anna? Kalau anna pakai hamzah, pakai harokat fathah, itu ada 3 fungsi. Diperhatikan. Memang begitu, nggak bisa kita melakukan simplifikasi, itu nggak bisa. Penyederhanaan yang keterlaluan, yang pada akhirnya pertimbangan murid-murid kita, peserta didik kita, ketika harus melakukan analisis teks itu menjadi kurang. Kenapa? Karena kita melakukan simplifikasi yang keterlaluan. Ya harus kita informasikan bahwa hamzah nun itu yang dibaca anna dengan di fathah hamzahnya ini memiliki fungsi taukid. Oleh sebab itu artinya adalah sesungguhnya. Ya, memiliki fungsi nasab. Ya, oleh sebab itu dia memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfaul khabar. Memiliki fungsi masdariyah. Karena demikian anna plus isimnya plus khabarnya itu fi ta'wilil masdar. Fi ta'wilil masdar, atau kita anggap sebagai masdar muawwal. Masdar muawwal. Ini harus diperhatikan. Ketika hamzah nun itu bacaannya adalah inna, ya, yang ngantuk-ngantuk di kongkon raup. Gitu. Maka fungsinya itu adalah, kalau seandainya bacaannya adalah inna, fungsinya itu adalah dia itu di samping merupakan taukid juga merupakan huruf nasab. Itu saja yang membedakan ini. Gitu. Huruf masdariyah itu menjadi penting untuk kemudian diperhatikan. Kenapa? Karena kalau seandainya ini sudah dianggap sebagai huruf masdariyah, maka tambah isimnya, maka ditambah khabarnya, itu namanya masdar muawwal. Masdar muawwal itu harus kita sikapi sama persis dengan isim biasa. Masdar muawwal itu harus kita anggap sama persis dengan isim biasa. Maksudnya apa, Ustaz? Tidak ada isim yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Saya ulangi lagi. Tidak ada isim yang tidak memiliki kedudukan i'rab. Pun juga demikian, ketika sudah dianggap sebagai masdar muawwal, dia harus punya kedudukan i'rab. Oh, ini apa? Masdar muawwal. Karena ini adalah huruf masdariyah. Huruf masdariyah plus jumlah yang jatuh sesudahnya, itu namanya masdar muawwal. Ketika sudah dihukumi masdar muawwal, dia posisinya sama persis dengan isim biasa. Maksudnya sama persis dengan isim biasa bagaimana? Dia harus ada hukum i'rabnya. Ketika isim, itu harus ada kedudukan i'rabnya. Kalau tidak rofa ya nasab, kalau tidak nasab ya jar. Pun juga demikian masdar muawwal. Masdar muawwal itu harus ada hukum i'rabnya. Kalau tidak rofa ya nasab, kalau tidak nasab ya jar. Jadi fungsi masdariyah ini menjadi signifikan, menjadi sangat penting. Ya. Kalau ini dibaca inna misalnya, tidak ada fungsi masdariyah. Maka inna plus isimnya plus khobarnya itu bukan merupakan takwilul masdar atau bukan merupakan masdar muawwal. Karena demikian kita tidak usah sibuk-sibuk kira-kira inna plus isimnya plus khobarnya itu kedudukannya adalah rofa, nasab atau jar. Nggak ada sibuk-sibuk seperti itu. Nggak usah sibuk-sibuk seperti itu. Tapi kalau sudah dibaca anna, maka anna plus isimnya plus khobarnya itu fi ta'wilil masdar. Fi ta'wilil masdar itu apa? Masdar muawwal dia. Ketika masdar muawwal bagaimana? Maka dia dianggap sebagaimana isim biasa. Ketika dianggap isim biasa bagaimana? Dia itu harus punya kedudukan i'rab. Tidak ada isim yang tidak memiliki hukum i'rab. Isim itu harus ada hukum i'rabnya. Kalau tidak rofa ya nasab, kalau tidak nasab ya jar. Itu seperti itu.
Inna karena bacaannya adalah inna, maka fungsinya ada dua di situ. Apa fungsinya? Adalah taukid. Karena demikian di situ diterjemahkan sesungguhnya. Di samping taukid, apa fungsinya? Fungsinya adalah fungsi nasab. Maksudnya apa? Dia memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Karena demikian pasti yang jatuh setelah inna itu adalah isim yang dibaca nasab. Ini alasan kenapa kok bacaannya adalah innallaha. Bacaannya innallaha. Bukan innallahu, bukan innallahi. Kenapa kok kemudian dibaca fathah di sini? Ya karena ini menjadi isimnya anna. Menjadi isimnya inna. Kenapa inna? Inna memiliki pengamalan tansibul isma wa tarfa'ul khabar. Itu begitu. Setelah kita menemukan isimnya inna, sehingga lafadz Allah yang menjadi isimnya inna itu kemudian dibaca nasab, kita butuh kelengkapan yang lain. Apa kelengkapannya? Kelengkapannya adalah khabar. Karena demikian pikiran kita harus kita arahkan kepada khabar. Khabar itu sama. Apakah khobarnya mubtada, apakah khobarnya kana, apakah khobarnya inna, itu sama. Sama apa? Ya sama pembagiannya. Ada kalanya itu adalah mufrad, ada kalanya ghairu mufrad. Jadi kemungkinannya sama. Ya. Khobar itu ada 3 itu. Kalau tidak khobarnya mubtada, ya khobarnya kana. Kalau tidak khobarnya kana, khobarnya inna. Apakah khobarnya mubtada, apakah khobarnya kana, atau khobarnya inna? Yang namanya khobar itu dibagi menjadi 2. Kadang-kadang dia itu adalah mufrad, ghairu mufrad. Yang ghairu mufrad ada 2. Kadang-kadang jumlah, kadang-kadang syibhu jumlah. Yang jumlah ada 2. Kadang-kadang fi'liyah, kadang-kadang ismiyah. Yang syibhu jumlah ada 2. Kadang-kadang jarun wa majrurun, kadang-kadang dzaraf. Semuanya sama. Apakah khabarnya mubtada, apakah khabarnya kana, apakah khabarnya inna, ada kemungkinan itu. Karena skemanya khabar, pembagiannya khabar cukup banyak seperti ini. Sehingga kita pastikan bahwa semuanya memungkinkan untuk jadi khobar, maka kita harus mencari indikator yang paling inti dari khobar itu. Petunjuk yang kemudian harus mampu kita jadikan sebagai pegangan untuk menentukan bahwa itu adalah khobar. Karena apa? Khobar itu terbuat dari mufrad bisa, terbuat dari jumlah bisa, terbuat dari jar majrur bisa, terbuat dari dzaraf bisa. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa semuanya memungkinkan untuk jadi khobar. Karena demikian kita butuh standar yang utama. Apa standar utamanya itu? Untuk khobar itu standar utama adalah mutimul faidah. Penyempurna faidah. Berarti apa di sini? Ketika disebut sebagai mutimul faidah, maka ini terkait dengan murad. Maksud. Oleh sebab itu nggak bisa. Kalau nggak ngerti maksudnya menentukan khobar, itu nggak bisa. Saya ulangi lagi. Menentukan khobar itu tidak bisa kalau seandainya nggak ngerti maksudnya. Ya. Menentukan khobar itu tidak memungkinkan bahwa ini adalah mutimul faidah, ini adalah penyempurna faidah. Itu tidak memungkinkan kita lakukan kalau seandainya kita nggak ngerti maksudnya. Inilah yang sering saya motivasi. Janganlah kita menganggap bahwa contoh dari khobar itu adalah Muhammadun qaimun saja. Kalau Muhammadun qaimun itu ngerti atau nggak ngerti, itu pasti kita tahu bahwa qaimun ditentukan sebagai khobar. Karena memang hanya itu. Tapi bagaimana kalau seandainya masuk dalam teks? Dalam konteks inilah maka untuk berlatih, sampean tidak bisa tidak harus sering membaca kitab. Sudah dibaca kitab itu.
Dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi, dibaca lagi. Begitu. Itu seperti itu. Ya. Innallaha sesungguhnya Allah, kabarnya sekarang adalah la yastahyi, tidak merasa malu. Siapa Gusti Allah? Di sini ada dhamir huwa yang kembalinya kepada lafaz Allah, yang disinilah kemudian menjadi fa'il berupa dhamir mustatir jawazan takdiruhu huwa yang kembalinya kepada lafaz Allah. Berarti khabarnya khabar apa? Khabar jumlah. Ketika khobarnya itu adalah berupa khobar jumlah, maka masuk wilayah mahalli. Diperhatikan. Memang berat. Oleh sebab itu, ketika sudah masuk seperti ini, maka hierarki atau jenjang pembelajar itu, peserta didik itu memang begitu. Harus al-hifdhu dulu. Hifd, hafal. Jadi buku ini minimal, ini teori dasar yang sudah lumayan, ya. Teori dasar, sesuatu yang mala budda minhu, sesuatu yang tidak bisa tidak harus dikuasai. Gitu. Kurang dari ini kurang bagus. Sejak awal saya katakan, ini bukan buku bagus, bukan. Ini jembatan ini, biasa ini. Ya. Kalau seandainya murid-murid kita ajak langsung untuk kemudian langsung baca kitab, padahal dia sama sekali masih nggak ngerti apa-apa, itu menurut saya agak berat. Ketergantungan kepada ustadz cukup tinggi karena dia nggak bisa baca sendiri. Oleh sebab itu, menurut hemat kami, itu butuh jembatan, buku yang berbahasa Indonesia yang memungkinkan untuk kemudian dibaca dengan sendirinya. Itu penting menurut saya. Oleh sebab itu kita istilahkan buku ini sebagai jembatan ngaji kitab kuning. Jembatan, filosofi jembatan, lagi-lagi. Jembatan itu kalau seandainya sudah dilewati, itu ditinggal. Nggak mungkin sampean selalu ada di jembatan, kecuali memang kepingin rekreasi di jembatan. Karena ada Suramadu misalnya, kan jembatan luar biasa, ya diam di situ, selfie, foto. Tapi kalau seandainya kita menggunakan filosofi jembatan, ya untuk bagaimana agar seseorang bisa menyeberang kepada yang selanjutnya, daerah selanjutnya, itu filosofi jembatan. Setelah itu ya ditinggal jembatan. Jadi pertama al-hifdhu. Setelah itu akan naik tingkat menjadi al-fahmu. Setelah al-fahmu naik tingkat menjadi at-tadbiq. Oleh sebab itu, nek umpamane durung apal no dhisik, cek gak bingung. Hafalkan terus. Udahlah, ya. Saya selalu katakan ini tahadduts bin ni'mah. Di lembaga kami itu banyak anak-anak yang masih usia pembelajarannya 1 tahun, 2 tahun sudah bisa berpikir, berlogika bisa. Kenapa? Karena sudah hafal. Berlogika itu bisa sudah. Ya. Berlogika, bukan bisa baca kitab, berlogika. Kalau diajari, dijelaskan itu dia bisa mantuk-mantuk begitu. Oh ya, paham maksudnya. Dia paham. Kenapa? Karena sudah hafal teori. Min alifihi ila yaihi. Dari alif sampai ya, itu paham. Itu begitu, ya. Innallaha sesungguhnya Allah, kabarnya adalah la yastahyi, tidak merasa malu siapa Allah. Maf'ul bih dari la yastahyi, karena yastahyi adalah merupakan fi'il muta'addi, ayyadriba, untuk akan hendaknya membuat siapa Allah mathalan, akan perumpamaan, mathalam ma, akan perumpamaan apapun. La yastahyi ini adalah fi'ilnya fi'il muta'addi, butuh maf'ul bih. Maf'ul bihnya adalah ayyadriba, masdar muawwal ayyadriba. Ternyata yadriba juga merupakan apa namanya? Fi'il muta'addi juga. Oleh sebab itu butuh maf'ul bih. Begitu. Ya, begitu. Innallaha sesungguhnya Allah adalah la yastahyi, tidak merasa malu siapa Allah, ayyadriba, akan hendaknya membuat siapa Allah
Maf'ul bih dari ayyadriba mathalan mathalamma, akan perumpamaan apapun rupanya badal dari mathalan, karena mubdal minhunya menjadi maf'ul bih maka pakai ba'udatan. Jadi begitu. Selalu konsisten. Kalau seandainya kita bertemu dengan kalimat fi'il, tanyakan. Fi'il ini madhi, mudhari atau amr? Fi'il ini adalah mabni apa mu'rab? Fi'il ini adalah lazim atau maklum atau majhul? Fi'il ini adalah lazim atau muta'addi? Tanyakan itu. Ketika kita bertemu dengan la yastahyi, itu juga bertanya. Yastahyi itu adalah fi'il madhi, mudhari atau amr? Sama. Ditanya itu pokoknya. Allah. Yastahyi. Ya. Begini kalau tuh. Ya-nya dua. Asalnya itu yastahyiyu. Istahya yastahyi. Asalnya begini. Tulisan asalnya begitu. Yastahyiyu. Ya. Kenapa kok tidak yastahyiyu, Ustaz? Kok yastahyi? Oleh sebab itu, panjenengan harus ngerti kaidah i'lal. Harus ngerti. Kenapa kok tidak didommah di situ, Ustaz? Bukankah yastahyi itu adalah merupakan fi'il yang mu'rab, yang karena dia itu tajarrud anin nawasibi wal jawazim, maka dia itu adalah harus dibaca rofa. Ini harus dibaca rofa ini. Begitu. Harus dibaca rofa. Tanda rofaknya fi'il mudhari itu dua. Kalau tidak dhammah, ya thubutun nun. Ya. Alamatur raf'i untuk fi'il mudhari itu ada dua. Kalau tidak dhammah, ya thubutun nun. Kapan dhammah? Apabila bukan af'alul khamsah. Kapan thubutun nun? Apabila berupa af'alul khamsah. Begitu. Yastahyi itu bukan merupakan af'alul khamsah. Karena demikian pasti di situ huruf akhirnya itu di dhammah. Loh Ustaz, kan ada la di sini. Lam yang masuk pada fi'il mudhari itu harus dijelaskan semua memang. Lam yang masuk pada fi'il mudhari memang memungkinkan disebut sebagai la an-nahiyah, tapi juga memungkinkan disebut sebagai la an-nafiyah. Ketika lamnya itu adalah an-nahiyah, maka dia berfungsi sebagai jazim, menjazmkan. Ketika lamnya itu adalah berupa la an-nafiyah, maka dia itu adalah ghairu jazim, tidak menjazmkan. Bagaimana kita tahu apakah ini sedang jazim atau tidak? Apakah kita ini tahu sedang an-nahiyah atau an-nafiyah? Dari sisi arti. Yang pas itu apakah diterjemahkan jangan ataukah diterjemahkan tidak? Kalau ini jelas, innallaha, sesungguhnya Allah adalah la yastahyi, tidak merasa malu siapa Allah, ayyadriba, akan hendaknya membuat siapa Allah, mathalamma, akan membuat siapa Allah, akan tidak merasa malu. Bukan diterjemahkan dengan innallaha, sesungguhnya Allah adalah la yastahyi, jangan merasa malu. Gak mungkin ini diterjemahkan jangan. Karena secara terjemahan la di sini itu lebih cocok untuk kemudian diterjemahkan tidak.
Kalau seandainya diterjemahkan jangan justru tidak cocok, itu berarti mencerminkan bahwa lam yang ada di sini adalah la an-nafiyah. Ketika la an-nafiyah apa? Ketika ini adalah la an-nafiyah, maka dia tidak berdampak pada fi'il mudhari' mu'rab yang dimasukinya. Tidak berdampak pada fi'il mudhari' mu'rab yang dimasukinya. Karena demikian, la yastahyi di situ berhukum rafa'. Lah rofaknya itu mesti ada dua. Kalau tidak dhammah ya thubutun nun. Kapan dhammah? Apabila bukan af'alul khamsah. Kapan thubutun nun? Apabila af'alul khamsah. Realitasnya yastahyi itu tidak dimasuki alif tasniyah, waw jamak dan ya muannatsah mukhatabah. Berarti di situ itu adalah merupakan bukan af'alul khamsah. Karena bukan af'alul khamsah, maka dia harus didhammah. Asalnya berarti istahya yastahyiyu. Begitu. Kenapa kok kemudian dhammahnya tidak ditampakkan di situ, kok yastahyi gitu aja? Inilah pentingnya kaidah i'lal. Ya. Kaidah i'lal itu yang penting-penting aja dianu. Yang penting-penting itu diingat. Ini sama kasusnya dengan roma yarmi, tidak yarmiu. Ini sama kasusnya dengan ghaza yaghzu, tidak yaghzu. Istahya yastahyi, itu sama dengan itu. Begitu. Ghaza yaghzu, asalnya yaghzu. Roma yarmi, asalnya yarmiyu. Kenapa kok kemudian tidak didhammah di situ? Disinilah penting untuk kemudian pokoknya ketika ada wawiyah didhammah jatuh pada paling pucuk, pada paling ujung, tatorruf namanya. Idza tatorrafatil waw wal ya wa kanata madmumata ini, dan itu posisinya didhammah, uskinata, maka harus disukun. Ketika ada waw, ketika ada ya, jatuh paling ujung, yang paling akhir. Wa kanata madmumata ini, keduanya itu didhammah. Uskinata, maka itu harus disukun. Kasus ini terjadi pada ini, yastahyi. Ya. Kasus ini terjadi pada ini. Fi'il mudhari' ini diakhiri oleh ya. Dan ini didhammah. Kenapa kok kita yakin bahwa ini didhammah? Karena memang ini fi'il mudhari' mu'rab. Ketika fi'il mudhari' ini mu'rab dan kemudian misalnya dia tajarrud anin nawasibi wal jawazim, maka harus dibaca rafa. Tanda rafanya fi'il mudhari' itu ada kalanya dhammah, ada kalanya thubutun nun. Di sini yang pakai dhammah di sini. Ketika kemudian huruf akhirnya berupa ya, dan itu ada, dan itu di dhammah, maka ya itu, yang dhammah itu harus dirubah menjadi sukun, akhirnya menjadi yastahyi. Istahya, yastahyi, istihyaan. Perhatikan di situ. Lam yang ada di dalam la yastahyi termasuk dalam kategori la an-nafiyah. La yang berarti tidak. Dan dia tidak menjazmkan berarti, karena demikian yastahyi tetap dibaca rofa. Karena memang di situ berarti tidak ada amil. Ya, tajarrud anin nawasibi wal jawazim, baik amil nasab maupun amil jazm itu tidak ada yang masuk di situ. Fi'il mudhari' yastahyi itu adalah fi'il mudhari' mu'rab karena tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswah. Karena mu'rab dan tajarrud anin nawasibi wal jawazim maka berhukum rafa di situ.
Tanda rofaknya di situ adalah dhammah, lebih disebabkan karena dia bukan af'alul khamsah. Kebetulan yastahyi itu tidak bertemu dengan alif tathniyah, waw jama' dan ya muannatsah mukhatabah. Innallaha sesungguhnya Allah adalah la yastahyi. Adalah la yastahyi, tidak merasa malu siapa Allah, ayyadriba akan. Yastahyi itu adalah merupakan fi'il muta'addi butuh maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya adalah berupa masdar muawwal ayyadriba. Ayyadriba, an di situ di samping merupakan amil nasab yang mampu menasobkan fi'il mudhari' yang dimasukinya. Inilah alasan kenapa kok dibaca yadriba, kok tidak yadribu. Ini fi'il mudhari' mu'rab, tidak bertemu dengan nun taukid dan nun niswa, dibaca nasab di sini, dibaca fathah di sini. Kenapa kok dibaca fathah? Karena ada an di sini. An di samping merupakan amil nasab juga merupakan huruf masdariyah. Berarti apa? An dan jumlah yadribu itu, ini adalah fi ta'wilil masdar. Ini namanya masdar muawwal. Masdar muawwal inilah yang menjadi maf'ul bih dari fi'il yastahyi. Innallaha sesungguhnya Allah adalah la yastahi, tidak merasa malu siapa Allah, ayyadriba akan hendaknya membuat siapa Allah mathalamma. Perhatikan, ada banyak contoh di sini. Ini ma, ini juga ma, ya. Ini ma, ini juga ma. Kalau saya mazhabnya, sampean harus dikenalkan. Harus dikenalkan. Jangan melakukan, pesan saya kepada panjenengan, jangan melakukan simplifikasi yang keterlaluan. Gak apa-apa, simple-simple gak apa-apa. Penyederhanaan gak apa-apa, tapi jangan keterlaluan. Gitu. Ma yang ada di sini beda dengan ma yang ada di sini. Beda dengan ma yang ada di sini kemarin. Ya. Jadi kemarin ya Pak? Wa mithlu ma dza ba'da mastifhamin. Ya kan? Jadi dza itu bisa disamakan dengan ma ketika jatuh setelah istifham. Memungkinkan dza yang ada di sini dipisah. Madza. Dzanya dianggap mausul kemarin. Wa mithlu madza ba'da mastifhamin. Kemarin kan ketika kita mengkaji alfiyah kan itu. Begitu. Coba diperhatikan. Ma yang ada di atas, mathalamma itu beda dengan fama, itu beda dengan ma, beda dengan ma yang ada di sini. Ma yang ada di sini disebut sebagai ma nakirah tammah. Atau disebut sebagai ma ibhamiyah. Kalau dalam bahasa i'rab Al-Quran ini disebut sebagai ma ibhamiyah. Ketika ada ma masuknya kepada isim nakiroh atau jatuh setelah isim nakiroh, itu menambah nakirohnya itu menjadi sempurna. Itulah yang kemudian disebut sebagai ma nakiroh tamah. Kalau seandainya kita nulis ishtaraitu kitaban, ya, maka di sini saya membeli sebuah kitab. Ini sudah nakiroh, gak jelas. Tapi kalau ditambah ma, ini nakiroh tamah. Nakirohnya menjadi lebih sempurna lagi. Kitab apapun sudah menjadi lebih umum lagi. Itu istilahnya adalah nakiroh tamah atau disebut sebagai ibhamiyah, lebih mubham lagi, lebih samar lagi, lebih tidak jelas lagi. Itu kapan kita pastikan bahwa ma yang ada di situ termasuk dalam kategori nakiroh tamah apabila jatuhnya setelah isim nakiroh. Innallaha sesungguhnya Allah adalah la yastahyi, tidak merasa malu siapa Allah, ayyadriba akan hendaknya membuat siapa Allah mathalamma akan perumpamaan apapun.
apapun. Namanya nakiroh tamah. Kalau panjenengan bertemu dengan ma dan itu jatuhnya setelah isim nakiroh, maka itu disebut sebagai nakiroh tamah. Ya. Madhabim ma, kemarin ketika kita baca Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu dalam praktek, madhabim ma, madhab apapun. Yang kemarin itu nakiroh tamah namanya. Ya. Innallaha, sesungguhnya Allah adalah la yastahi, tidak merasa malu siapa Allah ayadriba, akan hendaknya membuat siapa Allah mathalam ma, akan perumpamaan apapun, rupanya ba'udatan, berupa nyamuk. Ya, apa yang bisa membuat nyamuk manusia? Enggak ada yang bisa membuat nyamuk. Ya, kecil seperti itu. Itu butuh energi, butuh bisa nyawa. Gawe patunge nyamuk rek jarene Gus Bah. Angel, patunge nyamuk ya apa gawe? Patunge nyamuk ayo wis angel. Apa neng gawe nyamuk asline? Ya, gawe patunge ayo wis kaya iso. Angel wis. Ya apa carane? Ya, sing padha cilike lho ya. Gitu. Itu punya nyawa di situ, bisa terbang, bisa macam-macam. Gitu. Ya. Ba'udatan jadi apa? Jadi badal. Bagaimana kita bisa menentukan dan memastikan bahwa sebuah kalimat itu adalah badal? Kita menentukan sebuah kalimat isim itu ditentukan sebagai badal kalau dia sejenis dengan mubdal minhu. Kalau dia merupakan bagian dari mubdal minhu. Kalau dia merupakan sesuatu yang terkandung dalam mubdal minhu. Jadi alasan kenapa sebuah kalimat isim ditentukan sebagai badal, alasannya 3 itu. Mathalamma, perumpamaan itu, yaitu berupa badal itu. Apa namanya? Berupa nyamuk itu. Jadi mathalamma itu sama dengan ba'udatan. Karena mathalan di situ itu adalah menjadi maf'ul bih dari yadriba, dan maf'ul bih itu adalah berkedudukan nasab. Ya, berkedudukan nasab, ini jadi mubdal minhu, maka ini jadi badal. Innallaha, sesungguhnya Allah adalah la yastahi, tidak merasa malu siapa Allah ayadriba, akan hendaknya membuat siapa Allah mathalam ma, akan perumpamaan apapun, rupanya ba'udatan, berupa nyamuk. Fa-nya di situ adalah fa atof yang jatuh setelah huruf atof, namanya maktuf. Maktuf cara bacanya disesuaikan dengan maktuf alaih. Mana maktuf alaihnya? Maktuf alaihnya ba'udatan. Maktuf alaihnya adalah ba'udatan, jadi apa itu? Jadi badal. Badal dari mubdal minhu, mana ini? Mathalan. Mubdal minhunya jadi apa? Jadi maf'ul bi dibaca nasab. Inilah alasan kenapa kok kemudian ma di sini juga dibaca nasab. Ini mansub juga. Fa-nya di ini fa atof. Ini namanya maktuf. Begitu. Fama, maka sesuatu fauqaha yang tetap fauqaha di atas ba'udah. Diperhatikan kata-kata fauqaha. Fama fauqaha. Ma-nya adalah ma mausul. Setiap isim mausul butuh, kalau isim itu butuh silatul mausul dan juga butuh aid.
Gitu. Butuh silatul mausul, juga butuh pada aid. Begitu. Butuh silatul mausul, juga butuh pada aid. Mana silatul mausulnya? Kalau dalam konteks alfiyah dikatakan wa jumlatun au shibhuhal ladzi wusil. Kemarin kan begitu kan? Yang memungkinkan mausul itu adalah jumlah atau shibhul jumlah. Shibhul jumlah itu berupa jarun wa majrurun atau dhorof. Wa jumlatun au shibhuhal ladzi wusil. Bihi kaman indilladzi ladzi ba'nuhu kufil. Kemarin kan begitu. Kita baca yang kemarin itu. Wa jumlatun aw shibhuhal ladzi wusil bihi kaman indilladzi ba'nuhu kufil. Itu begitu. Cuman harus ada catatan, kalau seandainya yang jatuh setelah isim mausul itu berupa shibhul jumlah, dhorof atau jar majrur dalam konteks fauqaha ini adalah berupa dhorof, maka ini jawabannya adalah sebenarnya yang menjadi yang menjadi silatul mausul adalah muta'allaq dari jarun wa majrurun atau dhorof, dan itu harus diberupakan fi'il. Fama istaqarra fauqaha. Karena demikian ha di sini bukan dikembalikan kepada ma mausulnya, ha yang ada di sini bukan dikembalikan kepada mausulnya, tapi dikembalikan kepada ba'udatan. Kalau seandainya kan ini harus dikembalikan. Ini belum ada, aidnya enggak ada. Karena aid dan silatul mausul aslinya itu memang dibuang. Fama istaqarra fauqaha. Begitu. Gitu ya. Besok kita lanjutkan fa'ammal ladzina amanu. Gitu ya. Semoga manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Allahumma sakhir lana al-kutuba kullaha. Ayo silahkan.